Assalamualaikum dan selamat pagi kelas 5. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 2, yaitu tentang penyebab gangguan pada organ pencernaan, ciri-ciri bahasa iklan, dan properti tari. Udin, Siti, dan Lani sedang berbincang-bincang di depan kelas. Mereka baru saja selesai beraktivitas di luar kelas. Sinar matahari pada siang itu sangat terik dan menyengat. Mereka terlihat lelah dan kehausan. Lani berkata, "Wah, aku sangat lelah. Udara pagi ini juga sangat panas. Aku haus sekali." Udin menjawab, "Benar sekali, Lani. Bagaimana jika kita beli minum limun dingin yang dijual di depan sekolah kita? Aku baru lihat bapak-bapak yang menjual limun tadi." Siti pun berkata, "Hati-hati Udin, jangan jajan sembarangan. Dengan cuaca yang tidak menentu seperti sekarang ini, makanan mudah sekali tercemar dengan bakteri-bakteri jahat." Udin pun berkata, "Benar juga kamu Siti. Kemarin tetanggaku dirawat di rumah sakit karena terserang diare berat. Ia bilang perutnya melilit tidak lama setelah ia memakan jajanan di pinggir jalan." Kata Lani, "Kenapa hal tersebut bisa terjadi ya? Bagaimana diare bisa terjadi dan apa yang menyebabkan diare?" Diare terjadi akibat mengkonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi. Diare ditandai dengan encernya tinja atau feses yang dikeluarkan atau buang air besar dengan frekuensi lebih sering dibandingkan dengan biasanya. Diare terjadi ketika makanan dan cairan yang dimakan berlalu terlalu cepat dan atau terlalu besar jumlahnya pada saluran pencernaan atau usus. Secara normal, usus besar akan menyerap cairan dari makanan yang kamu makan dan meninggalkan kotoran atau tinja yang setengah padat. Akan tetapi, ketika cairan dari makanan yang kamu makan tidak diserap, maka hasilnya adalah kotoran atau feses yang cair atau encer. Penyakit diare mungkin berhubungan dengan infeksi virus atau bakteri. Penyakit tersebut juga dapat terjadi akibat keracunan makanan. Nah, anak-anak, yuk kita lihat penyebab-penyebab diare. 1. Infeksi virus. Rotavirus adalah penyebab diare pada anak yang paling sering. 2. Infeksi bakteri dan parasit. Masuk melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Yang ketiga adalah intoleransi makanan. Terjadi pada sebagian orang yang intoleransi terhadap gula pada susu, sehingga diare terjadi setelah makan atau minum produk susu. Sementara yang keempat, alergi makanan. Biasanya reaksi negatif terhadap obat-obatan. Banyak obat yang dapat menyebabkan diare. Biasanya alergi terhadap antibiotik. Sementara antibiotik sebenarnya membantu membunuh bakteri baik dan jahat yang dapat mengganggu keseimbangan bakteri baik dalam usus. Yang kelima adalah penyakit usus. Biasanya menimbulkan diare kronis dengan banyak penyebab. Dan yang terakhir, gangguan usus fungsional atau stres. Gangguan apa saja yang ditimbulkan oleh gangguan diare? Gejala-gejala diare. Secara lebih lengkap, tanda dan gejala yang biasa menyertai penyakit diare antara lain: buang air besar encer dan sering, kram perut, nyeri perut, demam, darah dalam tinja, dan kembung. Jadi mengapa diare itu sangat berbahaya? Diare merupakan masalah kesehatan yang begitu berbahaya. Diare bisa menyebabkan dehidrasi, tubuh terasa lemas, berkurangnya energi tubuh hingga gangguan sistem pencernaan yang lebih berbahaya.
Bahaya yang paling umum dari diare adalah dehidrasi. Nah, sekarang buatlah buku kecil yang berisi tentang penjelasan mengenai diare. Kumpulkan informasi untuk melengkapi buku kecilmu. Gunakan buku kecilmu sebagai panduan apabila kamu mendapat tugas untuk menjelaskan tentang gangguan pada organ pencernaan manusia. Selain diare, gangguan pencernaan lainnya yaitu MAH. Dayu, Lani, dan teman-temannya sedang berbincang-bincang mengenai gangguan organ pencernaan dan iklan produk yang berkaitan dengan gangguan tersebut. Yuk kita simak percakapan mereka. Kata Dayu, "Semalam aku melihat iklan obat sakit MAH yang baru di televisi, Lan. Sama persis dengan obat MAH yang pernah kamu bawa saat kamu sedang sakit MAH." Lani pun menjawab, "Iya, aku sering melihat iklan itu. Iklan itu terlihat menarik karena ia menggunakan seorang penyanyi yang terkenal di televisi saat ini. Itu juga yang membuatku tertarik untuk membelinya, Dayu." Nah, kata Benny, "Ternyata banyak ya cara yang dipakai oleh sebuah perusahaan untuk mempromosikan produknya. Aku pernah melihat sebuah iklan obat demam anak-anak yang menggunakan badut. Ada pula iklan obat sakit kepala yang menggunakan tarian dari berbagai daerah. Ada tarian tradisional dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera." Kata Lani, "Iya, kamu betul, Ben. Kreativitas yang tinggi memang sangat dibutuhkan saat sebuah perusahaan ingin memasarkan produk dengan menggunakan media elektronik. Hal ini agar para penontonnya tertarik dan mau mencoba produk tersebut." Anak-anakku sayang, sekalipun iklan yang umumnya terdapat di media elektronik berbeda-beda, ada satu persamaan dalam bahasa iklan yang digunakan. Setiap bahasa iklan tersebut ternyata memiliki ciri-ciri yang sama. Nah, apakah ciri-ciri yang dimiliki oleh bahasa iklan? Yuk kita perhatikan tabel ciri-ciri bahasa dalam iklan. 1. Singkat. Kalimat yang singkat ditunjukkan dengan hanya menggunakan kalimat yang pendek dan menarik perhatian. Kedua, jelas. Kalimat yang jelas dapat ditunjukkan dengan tulisan yang menonjol, baik dari segi warna dan ukuran tulisan. 3. Mudah dipahami. Iklan harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami, karena kemampuan setiap orang dalam memahami arti bahasa tidak sama. Yang keempat adalah menarik. Bahasa dalam iklan harus menarik agar mudah diingat. Salah satu aspek yang mempengaruhi ketertarikan dalam iklan adalah penggunaan warna. Dan yang kelima, mengajak orang untuk membeli, menggunakan atau melakukan sesuatu. Bahasa yang digunakan dalam iklan bersifat persuasif atau mengajak pembaca untuk membeli, menggunakan atau melakukan sesuatu sesuai dengan harapan pemasang iklan. Selain dengan kalimat yang mudah untuk dipahami, untuk memberi daya tarik pada iklan media elektronik, banyak sekali kreativitas yang digunakan. Salah satunya adalah dengan menampilkan tari-tarian, termasuk tari daerah. Nah, anak-anak, tahukah kamu apa yang menarik dari tarian daerah? Ada banyak tarian daerah di Indonesia. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang tinggi, dan ini tercermin dari tarian daerah yang dimilikinya. Gerakan-gerakan setiap tarian daerah bisa jadi sama, tetapi ada pula yang berbeda. Makna yang terkandung berbeda-beda pula. Ada tari gantar dari Kalimantan yang menggambarkan gerakan orang tengah menanam padi. Mereka menggunakan properti tongkat yang menggambarkan kayu penumbuk. Sedangkan bambu dan biji-bijian di dalam wadah menggambarkan benih padi dan wadahnya. Di Kalimantan juga terdapat tarian perang atau yang dikenal dengan tari kancet papatai yang menggunakan properti berupa mandau, perisai, dan baju perang. Properti dalam sebuah tarian daerah memegang peranan yang sangat penting. Properti tari merupakan bagian dari perlengkapan tari yang dipergunakan untuk meningkatkan estetika atau keindahan sebuah tarian.
Nah, ini contoh salah satunya, yaitu tari reog, asal daerah Ponorogo, dan properti tari berupa topeng reog. Anak-anakku, cukup jelas bukan? Tugas kalian hari ini adalah meringkas materi IPA faktor penyebab diare dan gejalanya, menuliskan ciri-ciri bahasa iklan, dan mengerjakan halaman 56. Terima kasih. Tetap semangat belajar dari rumah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.